Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang ada yang begitu berhasrat ingin bertemu dengan kamu. Siapakah dia ataupun mereka? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, cek kartu di sini, energi dia. Ini ada banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan cek di sini, cek dan recheck tentang energi yang akan terbaca. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu ada Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri. Ada The Devil, ada Capricorn, dan ada Justice, ada Libra dan Libra ya. Taurus, Virgo, Capri itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Jadi kalau dari bottom of the deck, aku melihat ini ada Seven of Wands. Ada seseorang di sini yang begitu bertahan dengan rasa yang dimiliki ke kamu. Seseorang ini mungkin ya, dia itu bisa saja teman atau dia mantan ya, tapi rasa yang dimiliki ke kamu itu masih tetap sama seperti dulu. Ya, jika dia mantan, mungkin saja antara kamu dengan dia itu terpisah karena beberapa hal. Perbedaankah itu antara kamu dengan dia atau hadirnya orang ketiga? Atau di sini ada keegoan yang sehingga membuat satu sama lain ya kita saling meninggalkan gitu loh. Nah, tapi cinta dia, rasa dia ke kamu itu tidak akan pernah berubah. Mungkin waktu yang belum menjawab semua kedewasaan ini ya. Mungkin saja dia belum dewasa atau mungkin masih mencari jati diri gitu ya. Nah, jadi ada seseorang ini bisa saja dengan keinginan dia, dengan rasa yang dimiliki, dia punya keinginan untuk bertemu dengan kamu. Dia ingin mencari kamu untuk mengungkapkan semua hati dan perasaannya ke kamu ya. Oke. Dan aku juga melihat di sini ada Guardian of Swords. Seseorang ini ada ya, beberapa dari dia ya, yang sudah lama memikirkan kamu, tapi dia memikirkan kamu atau dia inginkan kamu, tapi dia tidak ingin terikat gitu loh. Kenapa coba? Kenapa dia ingin bebas? Biasanya kan kalau pacaran, punya hubungan kan terikat, ada status. Tapi ada seseorang ini hanya ingin dekat, tapi tidak ingin ada status. Karena status itu membuat dia terikat gitu loh. Sementara dia pengen bebas. Mungkin saja dia hanya ingin bersenang-senang. Jadi seseorang ini ada energinya itu untuk mendekat ke kamu. Dia akan bertemu dengan kamu. Ya, punya keinginan. Tapi semua itu tergantung kepada kamu. Apakah dia, ya kita nggak tahu juga ya. Kedepannya itu bisa saja dia berubah dengan cara kamu ke dia. Ya, contoh misalnya kamu juga menyukai dia. Dia menyukai kamu, tapi kesepakatan antara kamu dengan dia. Atau dia membuat kesepakatan untuk tidak terikat. Mungkin kamu menerima, karena dalam hati kamu punya keyakinan, aku yakin suatu saat dia akan takluk oleh aku gitu loh. Dia akan benar-benar merubah semuanya. Ya tadinya dia hanya ingin bersenang-senang atau yang tidak ingin ada status. Nah, di kemudian hari banyak yang sudah kamu lakukan ke dia. Kamu menjadi sabar, kamu orang meyakinkan dia kalau kamu adalah yang terbaik, yang kamu itu berbeda dari siapapun, maka dia akan merubah semuanya. Dari tadi ya, yang kemarin dia beranggapan dia tidak ingin terikat, sekarang justru dia yang ingin mengikat kamu. Oke, semoga ya, semoga aja. Karena pasti bisa berubah. Suatu ketika energi itu juga bisa akan berubah. Asal kita yang ingin merubahnya. Bagaimana caranya ya supaya orang ingin mendekat ke kita? Bagaimana caranya ya supaya orang menghubungi kita?
Nah, kita yang tahu seperti apa. Tapi jangan terlalu agresif, jangan terlalu berlebihan, menunjukkan gitu ya. Enggak. Justru dengan sebuah apa ya, eh kayak apa ya, sesuatu hal yang tertutup atau mungkin penuh misteri gitu ya. Kamu bikin dia penasaran, nah itu akan membuat dia merasa kayak, oh kok bisa ya dia begitu, kok bisa ya dia begini gitu. Dia makin penasaran. Nah sehingga akhirnya dia mencari tahu tentang kamu, detail tentang kamu ya. Disitulah akhirnya dia merasa oh kamu berbeda dari yang lainnya. Ya. Oke, apalagi kalau seseorang nih laki-laki atau perempuan sama aja. Kalau ada orang yang berlebihan, ngebet banget gitu ya, kayak kamu harus begini ya, kamu harus suka sama aku, kamu harus terima aku. Justru itu akan membuat kita benci gitu loh. Atau seseorang itu juga benci kepada kita kalau kita ngotot gitu ya. Jadi ya enjoy aja, cuek aja. Istilah kata itu jangan lihat kan kalau kita itu terlalu berlebihan mencintai dia. Justru kalau kita dengan biasa aja, dia bahkan makin penasaran sama kita. Oke? Nah, di sini ada Six of Pentacles. Wow, ada seseorang di sini. Dia seperti ingin menyiapkan ya fasilitas dulu untuk kamu nih. Seseorang ini memang sudah memikirkan kamu. Dia menyukai kamu juga, tapi dia tidak ingin melihat kamu tuh sengsara nantinya saat bersama dia. Nah, makanya saat ini dia seperti menyiapkan apa yang memang kamu butuhkan, ya. Namanya cinta pasti dong, kita itu akan membahagiakan seseorang dengan cara kita sendiri. Nah, tapi kamu, ya, baik kamu perempuan atau laki-laki, kamu ingin membahagiakan seseorang itu mungkin dari segi materi gitu. Kalau materi ada, ya udah semuanya akan lancar, ya. Memang kebanyakan ya dalam hubungan suami istri kalau uang sudah tidak ada itu pasti sering ada konflik, sering saling meninggalkan ya. Nah, jadi seseorang ini begitu dia perempuan atau laki-laki dia berusaha. Kalau misalnya dia perempuan, aku fokus dulu ke pekerjaan. Ya, supaya apa? Itu bekal aku nantinya. Ya, terkadang ya kita nggak tahu ya jodoh itu sampai kapan. Entah maut yang memisahkan kita, entah memang sudah cerai hidup gitu ya. Nah, otomatis kita kan sendiri. Jadi kita harus bisa jangan ketergantungan sama pasangan. Kalau bisa ya kita juga mandiri gitu loh. Jadi seakan-akan nantinya saat dia sudah tidak ada bersama kita, kita nggak akan kewalahan. Kita nggak akan takut, kita nggak akan khawatir. Ya, seperti itu. Oke? Di sini ada The Devil. Oke, ini seseorang ya. Kalau aku lihat ya, seseorang ini seperti ingin nih bertemu dengan kamu karena punya tujuan yang tidak baik. Karena di dalam pikirannya, dirinya itu melekat energi negatif. Mungkin saja ya seseorang ini hanya mencari kesenangan. Seseorang ini mungkin mencari kepuasan. Ya, dan dia seperti tidak ingin ya aku tidak ingin nih keinginan aku itu tidak terpenuhi gitu loh. Nah, itu yang dia lakukan di sini terhadap kamu. Mungkin saja dia melihat kamu itu karena body kamu, karena kecantikan kamu, karena kegantengan kamu ya, karena kemapanan kamu, sehingga dia seperti memperjuangkan kamu. Ya untuk apa? Untuk kesenangannya dia, untuk kebutuhannya dia. Karena di sini ada energi negatif. Tapi semua itu tergantung kepada kamu. Kalau kamu melihat sisi baik dari dia, ya kamu bisa memberikan kesempatan, perlahan-perlahan kamu akan merubah dia. Yang merubah orang itu pasti tidak gampang ya, sulit. Butuh proses, butuh waktu ya. Jika kita sabar, aku yakin Tuhan akan berikan jalan. Asal kamu terus berdoa untuk dia, ya. Nah, di sini ada justice, ada seseorang yang benar-benar sudah melihat kamu dan dia memutuskan untuk mengejar kamu, untuk mencari kamu, untuk bertemu dengan kamu. Untuk apa? Ya, dia sudah melihat kebaikan kamu, siapa kamu sebenarnya, ya, sehingga dia memilih kamu untuk menjadi pasangannya. Dia sudah memutuskan untuk hal itu. Karena mungkin selama ini yang ditemui itu adalah orang-orang yang toksik, orang-orang yang manipulatif, sehingga akhirnya dia bertemu dengan kamu dan menyadari kamu itu berbeda dari yang lainnya, gitu loh. Ada, oke, Nine of Pentacles. Aku juga melihat ada pertumbuhan ya di antara kamu dan seseorang. Mungkinkah di sini ada hubungan yang awalnya PDKT atau LDRan, namun seseorang ini seperti akan menunjukkan keseriusannya sama kamu. Aku serius sama kamu. Aku pengen berkomitmen sama kamu, ya. Semuanya lah ya. Aku akan lihat di sini. Cek dengan dicek. Isi hati terdalamnya dia. Apa yang terbaca? Perasaan terdalamnya dia ya. Perasaan terdalamnya dia.
Oke, fokus ke ini. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energinya akan kebaca ya di sini ya. Dan itu juga bisa vice versa. You are so beautiful. Why do you need me? Ada angka 9 nih. Kamu begitu sangat cantik. Bagaimana? Apakah kamu membutuhkan aku? Gitu ya. Mengapa kamu membutuhkan aku? Mungkin begitu ya. Atau ada seseorang mungkin mengatakan, kamu itu begitu cantik. Ya, kenapa kamu membutuhkan aku? Sementara mungkin kita ada perbedaan gitu loh. Kita berbeda. Ya, terkadang ya di sini ada you are so wrong. Mungkin ada beberapa dari dia ataupun kamu ngerasa kamu salah menilai aku. Aku tidak seperti apa yang kamu lihat. Walaupun kita punya perbedaan, tapi aku nyaman sama kamu. Ya, mungkin begitu dia katakan. Oke? Di sini ada I can even look at you right now. Aku tidak bisa ya even look ya, dimana aku melihat kamu apa ya? Melihat kamu saat ini gitu loh. Ya. Intinya dia itu seseorang yang benar-benar menginginkan untuk bertemu dengan kamu, selalu ketemu dengan kamu ya. Dia kalau tidak ketemu dengan kamu itu kangen banget gitu. Oke. Ini ada have I lost everything. Aku kehilangan segalanya. Jadi seseorang ini mungkin saja ya, ini orang dari masa lalu atau orang baru yang punya trauma karena kehilangan, sehingga dia takut untuk mulai suatu hubungan dengan kamu. Walaupun dia punya rasa yang cukup besar, tapi dia punya rasa ketakutan. Ketakutan yang membuat dia akhirnya ya dia sendiri sih menderita jadinya. Bisa saja saat kamu menyukai dia menyukai kamu, tapi dia takut untuk memulai satu hubungan karena ada trauma. Seakan-akan kamu juga melakukan hal yang sama seperti orang-orang sebelumnya ya terhadap dia. Gitu. I want a fresh start with you. Aku ingin segera untuk apa ya? Memulai suatu hubungan dengan kamu kali ya. Ya jadi dia angka 1. Sepertinya dia merasa ada kesempatan nih. Ada kesempatan untuk aku menjalin suatu hubungan dengan kamu. Ya, karena aku benar-benar saya menginginkan kamu gitu loh, menginginkan kamu. Ini juga I miss you, do you? Aku merindukan kamu. Apakah kamu juga gitu loh. Jadi seseorang ini begitu sangat merindukan kamu. Dia seolah-olah seperti udah kayak melekat ya dengan kamu. Tapi di sini semua tergantung kepada kamu ya, ataupun dia juga. Jika kamu dan dia merasa hubungan ini pantas atau layak untuk dijalin, ya udah kamu jalin aja ya, berikan kesempatan untuk kamu dengan dia saling mengenal satu sama lain. Kita akan coba cek di sini dari kartu terakhir apakah yang akan terbaca. Oh, once again satu lagi ya. Emotions are a naturally and necessary part of life. Yeah, but they can also distort your perception of your passion. Nah ini aku melihat kamu itu seperti you must let go. Kamu mengalami satu kesedihan ya, kesedihan cukup dalam ya, kesedihan yang begitu sangat membuat kamu kayak terlena dengan masalah itu. Tapi sebenarnya kamu itu adalah orang yang benar-benar bisa menjadi orang yang kuat. Nah, di sini aku melihat ini sini ya. Aku melihat bahwasanya kamu akan benar-benar bisa untuk merubah keadaan kamu sendiri. Ya, let go. Di sini ada kata-kata yang menggambarkan, ayo mari kita bangkit. Ayo kita pergi kemanapun kita mau dan itu bisa membuat kita bahagia gitu. Ya, ini ada imagine all unwanted talk. Jadi ada ya beberapa dari kamu itu kayak berimajinasi atau seseorang berimajinasi tentang kamu seolah-olah dia sudah memiliki kamu. Ya itu juga termasuk dengan manifest ya. Kalau kita memang sudah bisa manifest ya, ya udah sekarang ini waktunya kamu untuk healing dari masa lalu. Karena di sini aku melihat ada satu
kekacauan dalam diri kamu ya, masalah percintaan, dan itu akan membuat kamu sembuh saat kartu ini udah muncul. Healing di sini kamu harus benar-benar your beloved ya, surrendered by like ya, kamu surrender dan berdoa kepada Tuhan ya, bahwasanya Tuhan pasti akan berikan peluang, kesempatan untuk kamu. Tidak ada yang tidak mungkin ya, jika Tuhan sudah berkehendak, kun fayakun. Oke, ini ada embrace. Di sini kamu mungkin touch each other, you find the missing piece. Jadi mungkin di sini seseorang itu begitu sangat merindukan kamu, atau mungkin dari banyak lagi ya, sexual union. Nah, di sini kamu dengan dia merasa kita itu kayak sama-sama bergairah. Kalaupun kita nanti bisa bersatu, aku pasti akan bahagia gitu loh. Ya, jadi ini yang terbaca. Jadi seseorang yang benar-benar menginginkan kamu, dia akan tulus. Ya, kalau seseorang yang menginginkan kamu, arti kata dia tulus. Tapi kalau kamu yang menginginkan seseorang, belum tentu orang itu tulus. Jadi mana bagusnya memilih orang yang menyukai kita daripada kita menyukai orang gitu ya. Nah, itu yang kamu harus pikirkan. Oke, nah teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Pamit terbaca, semoga kamu akan merasakan kebahagiaan setelah bertemu dengan orang yang tepat ya. Sampai ketemu lagi, dadah.